Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesia Arwata Siva dengan NPM 2417051015 dari kelas ilmu komputer A. Pada kali ini saya akan menjelaskan implementasi tugas 1 AI yang telah saya kerjakan. Oke, jadi untuk dataset yang saya pakai itu mengambilnya dari sini, dari Kaggle dataset Google Play Store. Untuk fitur dan target itu jumlah download gitu. Terus itu untuk permasalahan yang ingin diselesaikan, untuk klasifikasi apa itu untuk klasifikasi populer dan tidak populer dari jumlah download di Google Play Store ini. Oke, langsung aja. Pada tahap awal tuh saya impor beberapa library yang digunain dalam analisis data dan machine learning. Oh iya, sebelumnya untuk file udah saya upload dalam bentuk CSV. Oke, lanjut. Jadi di sini saya impor beberapa library kayak Pandas, Matplotlib, sama Seaborn. Terus itu saya juga masukin sklearn dan model inilah pokoknya. Nih, ada processing, ensemble, metric. Terus itu saya mod dataset. Di sini saya load data menggunakan Pandas dan nampilin 5 data pertama pakai dfet nih. Nah, dari sini kelihatan bahwa dataset itu punya fitur kayak kategori, rating, preview, install, price, dan lain-lain. Jadi saya bisa pahamin struktur data terlebih dahulu. Terus itu data cleaning and preprocessing. Nah, pada tahap itu saya ngelakuin pembersihan dan persiapan data. Nah, ini ngilangin data yang kosong biar nggak ganggu analisis. Terus ini ngebersihin simbol. Untuk install dibersihin dari simbol, terus itu diubah jadi angka integer, benar. Terus itu price juga dibersihin, nih si dolarnya. Terus diubah jadi numerik kan, jadi angka juga di float, tapi di harga jadi float. Terus itu untuk review itu diubah juga jadi integer. Udahnya ini untuk data yang nggak valid itu dihapus. Kan rating itu maksimal 5, kalau lebih dari 5 jadi dihapus. Terus ya saya satuin sih udah apa. Terus dua ini aja kita lihat ya. Ini outputnya terlihat kalau tipe data itu udah sesuai, dan nilai install tuh dia memiliki rentang yang sangat besar. Kenapa? Karena terdapat perbedaan signifikan antara aplikasi dengan download kecil dan download yang besar. Terus lanjut aja jadi analisis data awal. Terus itu pada tahap itu saya ngelakuin eksplorasi data. Rating. Terlihat kalau sebagian besar aplikasi itu memiliki rating tinggi, karena aplikasi dengan rating rendah biasanya itu nggak bertahan lama. Terus itu install log. Dia ini terlihat lebih merata karena setelah digunain namanya log scale. Itu dia karena data install ini sangat gak seimbang ya kan, dari download yang besar sama download yang kecil tadi. Nah, jadi perlu dinormalisasi secara visual pakai log scale itu. Terus itu perbedaan hubungan antara review sama install, dia terlihat hubungannya positif karena aplikasi yang banyak digunakan cenderung banyak review. Nih, banyak digunakan kan si aplikasi bintang 1 atau reviewnya tuh. Salah ini. Nah, itu kita buat target kan, tadi fitur dan targetnya itu saya pakainya download gitu kan, instalasi terbanyak gitu kan, populer. Nah, di sini saya buat target kalau aplikasi yang lebih dari 1 juta pendownload yang download itu pokoknya dianggapnya populer nih 1. Kalau yang kurang tuh dianggapnya 0 atau tidak populer atau unpopular, karena biar dapat model tuh biar ngelakuin klasifikasi lah. Terus ini encoding. Dia datanya tuh ya, untuk mengubah kategorikal ke numerikal. Oke. Karena machine learning itu dia cuma bisa baca angka. Terus itu fitur si X ini sebagai fitur, sebagai input,
si target sebagai output. Nah, install kita di sini dengan download ya. Udahlah sama aja kan, install download gitu. Terus split data training dan testing. Sini datanya tuh dibagi jadi 2, training sama testing kan. Trainingnya saya ambil 80, testingnya 20. Data training tuh lebih banyak dibanding data testing. Kenapa? Karena biar model tuh punya cukup data yang banyak untuk belajar dan tetap bisa dites. Terus itu train model. Di sini kan tadi saya belum bilang. Tapi di import itu saya masukin kan kayak random forest. Jadi saya pakai modelnya random forest. Oke. Jadi kenapa model random pakai random forest? Karena algoritma itu dia punya performa yang baik dan mampu mengurangi overfitting kalau nggak salah, overfitting. Terus itu prediksi. Nah, model digunakan untuk memprediksi data testing. Kita ini nyatu sih. Oke, hasilnya tuh berupa 0 dan 1. Ini dia. Terus nih akurasi itu dia nunjukin kalau model tuh mampu memprediksi dengan baik karena terdapat hubungan antara fitur seperti review sama jumlah download ya. Kalau ya review sama download, review sama install sama download sama aja. Terus report, classification report nih dia nilai precision sama recall itu dia juga tinggi, jadi nunjukin kalau model itu cukup seimbang dan dia dari angka juga udah kelihatan cukup seimbang kan. Terus confusion matrix ini dia ini nih ada visualisasinya ya. Terlihat kalau nilai diagonal tuh lebih besar, artinya tuh banyak prediksi yang benar. Prediksinya nih sini. Salah, prediksinya ini kan. Terus kenyataannya kayak gini. Ya benar. Tuh. Itu penting ya karena biar ngelihat detail kesalahan dari model. Terus itu yang terakhir visualisasi target. Cuma nunjukin yang populer sama nggak populer. Jadi mungkin itu aja ya yang dapat disampaikan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.